Apakah jalanan di desa Anda berlubang? Ini sih udah bukan berlubang lagi, bosku. Nah, mungkin sejenak kita harus melihat beberapa teknologi canggih orang luar negeri dalam memperbaiki jalanan mereka, supaya kita bisa sedikit merasa bersyukur. Wah, ternyata masih ada ya orang yang lebih enak hidupnya daripada saya. Itu sih bukan bersyukur. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Dapurkan Mrs. Ceres, dapurkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mrs. Ceres, tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. Nomor 1, Ultra Create Instant Road Repair. Gitu ya cara bacanya ya. Ultra Create Instant Road Repair. Nah, jalanan yang berlubang itu sangat berdampak buruk terhadap para pengendara, baik pengendara roda 2 maupun pengendara tak beroda. Maka dari itu, lubang di jalanan harus ditambal secepat mungkin agar tidak ada kuda-kuda yang tersandung pada lubang. Kenapa malah kontraktornya yang tersandung? Tersandung korupsi. Dikorupsi. Tapi untuk memperbaiki jalanan yang berlubang tentu butuh waktu yang cukup lama, sebab kita perlu beberapa alat berat dan makanan ringan seperti mobil truk pembawa aspal, mobil gulung-gulung pisang molen, dan peralatan-peralatan lainnya yang tentu tidak murah harganya. Namun kini sudah ada teknologi Ultra Create Instant Road, di mana untuk menambal lubang aspal manusia cuma membutuhkan aspal instan. Mie instan juga bisa mungkin. Jadi manusia cuma membutuhkan aspal instan, besi tumbuh-tumbuh untuk dipakai merapatkan aspal. Kalau tidak ada besi tumbuh-tumbuh, Anda juga bisa pakai sekop biasa. Kalau masih tidak ada sekop, itu kepala apa gunanya? Cukup instan ya, hanya butuh waktu sekitar 30 menitan aspalnya sudah siap untuk dilalui oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan berkuda. Nomor 2, teknologi jalanan dari limbah plastik. Kita semua sadar bahwa bumi kita ini sudah penuh dengan limbah. Itu limbat, Bogeng. Terutama limbah plastik. Di mana-mana banyak sekali sampah plastik. Di darat, di kebun, di jalan, di laut, di panggung. Dan mirisnya sebab limbah plastik sangat sulit untuk hancur. Bahkan sampai berpuluh-puluh tahun dia masih bertahan. Tapi tidak di Belanda. Mereka memanfaatkan plastik untuk dibuat jalanan. Sementara itu, rongga di bawahnya dapat dimanfaatkan untuk jaringan pipa, kabel telekomunikasi, tempat menaruh simpanan, dan juga dapat menampung cadangan air, sehingga di atas jalanan tidak ada lagi air yang menggenang. Cara ini juga dinilai lebih awet dan tahan suhu minus 40 derajat sampai 80 derajat Celcius. Jalan dari bahan plastik ini dikembangkan oleh perusahaan raksasa Koninklijke Volkerwesselsteven, atau disingkat KWS Infra, yaitu market leader konstruksi jalanan yang ada di Belanda. Jalan dari bahan plastik ini Jadi jalanan dari bahan plastik ini terdiri dari bagian-bagian yang telah dicetak dengan bentuk kotak-kotak datar dan bisa dibongkar pasang seperti puzzle. Jalanan ini terbuat dari bahan plastik daur ulang yang masih bisa didaur ulang lagi dan masih bisa lagi didaur ulang. Wah, bagaimana ceritanya? Tidak hanya plastik bekas, plastik baru juga bisa. Namun plastik baru biasanya produksinya lebih mahal biayanya. Kita lebih suka mulung. Kenapa mulung? Jalanan plastik ini jauh lebih awet. Usianya 3 kali lebih lama daripada jalan aspal dan tidak perlu perawatan yang intensif. Selain itu, kalau memang terjadi kerusakan di satu sisi jalan, kita tinggal mengganti satu bagian yang rusak tersebut dengan potongan jalan yang baru. Sungguh tidak merepotkan kan? Sebenarnya jauh sebelum Belanda membuat jalanan dari plastik, kita udah duluan membuat jalanan kita penuh dengan plastik dan tidak perlu ada perawatan sama sekali. Wah, indahnya. Nomor 3, mobil penaruh paving pada tempatnya. Sebenarnya memasang paving block di jalan setapak atau jalan seraya bisa dilakukan tanpa peralatan berat, sebab paving cuma diletakkan begitu saja di atas tumpukan pasir yang sudah diratakan. Tetangga saya juga bisa.
Namun kekurangannya kalau kita memasang paving sendiri, kita harus membungkuk untuk menaruh batu paving tersebut. Dan itu sangat beresiko pada tulang belakang Anda. Terlalu lama bungkuk bisa menyebabkan nyeri otot, nyeri pinggang, pegal linu, gangguan kehamilan dan janin. Dan bisa-bisa Anda jadi sakit dan dibawa ke rumah sakit. Maka dari itu, sebelum itu semua terjadi, mending kita pakai mobil ini. Mobil instan pemasang paving block. Mobil ini sangat berguna sekali. Anda tinggal berdiri di atas mobil itu dan tidak perlu bungkuk lagi. Paving block secara otomatis akan datang kepada Anda dan Anda hanya perlu menyusun paving itu berdasarkan abjad. Sungguh memudahkan sekali ya. Bagian belakang alat ini sudah ada alat perata pasirnya. Tunggu, ini di depan apa di belakang ya? Ya, yang jelas alat ini akan meratakan pasir sebelum paving itu ditaruh di posisinya. Mau beli alat ini? Aduh, aku sama sekali tidak tertarik. Nomor 4, alat pengangkat paving. Tadi itu adalah mobil pemasang paving block. Sekarang kita lihat lagi mobil yang lain. Nah, ini dia, mobil yang bisa membantu para tukang untuk mengangkat paving block yang berat. Alat ini mengangkat batu berat itu dengan belalainya yang bisa mengisap batu itu sehingga tidak terjatuh. Tidak hanya satu, dia bisa mengangkat 2 batu bersamaan. Tidak hanya 2, dia juga bisa mengangkat 3 batu bersamaan. Tidak hanya itu, alat ini juga bisa dijadikan odong-odong saat Anda bosan bekerja. Sungguh berbahagialah bagi kalian para pekerja bangunan. Wah, bahagia sekali ya. Nomor 5, alat pengusir rumput. Di luar negeri sana, rumput yang tumbuh di pinggir jalan saja itu dianggap mengganggu, sehingga mereka harus membuat inovasi untuk mengusir rumput-rumput liar tersebut yang tumbuh di pinggir jalan. Sungguh perilaku yang tidak berperi kerumputan ya. Orang-orang yang tidak berperi kerumputan ini menggunakan mobil penyiram rumput untuk membuat rumput ini mati. Mereka menyiramkan air panas ke rumput liar itu, sehingga lambat laun dia akan layu dan akhirnya mati. Kenapa aku disiram dan ditendang? Padahal kan aku cuma minta sisa makanan kalian. It's been a long way. Kalau rumputnya jinak sih ya tidak apa-apa, tapi rumput ini liar sehingga harus dimusnahkan dari pinggir jalan. Semangat semua. Sungguh miris sekali ya. Di sini rumput saja tidak berani kami injak, apalagi kami siram pakai air panas. Tapi alatnya keren juga sih. Setelah mereka selesai menyiram rumput, mereka bisa tuh buka usaha mie rebus. Pasti banyak anak kos yang mau. Atau sekalian buka usaha warkop, sehingga tidak repot-repot untuk mencari air panas. Akhirnya bukan cuma rumput yang mati. Wah, oke pemirsa, alat-alat tadi sungguh berfaedah ya. Apakah Anda mau membelinya? Tapi bagi kami, tidak apa-apa punggung kami pegel menyusun batu daripada harus keluar uang untuk membeli mobil paving. Besoknya sakit, keluar uang juga sih. Besoknya mati, keluar nyawa juga sih. Jadi ya begitu saja video kali ini. Bagi kalian yang pusing banyak uang gak tahu mau diapain, mungkin kalian bisa membeli salah satu dari alat tadi, atau mungkin salah semua dari alat tadi. Tapi ya terserah dari Anda, mana yang lebih bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton, tetap jaga lingkungan dan janganlah buang sampah pada tempatnya. Maksudnya, buanglah sampah pada tempatnya. Dan tetaplah beriman para pemirsa dan sampai jumpa. Oh iya, saya lupa suruh kalian subscribe tadi.
klik subscribe ya. Itu aja sih. Terima kasih.